Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi dalam kegiatan numerasi. Nah, pada kegiatan numerasi kali ini kita akan membahas mengenai kegunaan nilai-nilai representatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai representatif itu apa dan seperti apa? Bagaimana cara perhitungannya akan kita bahas pada pertemuan numerasi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi atau mengenai cara perhitungannya, kita akan mengenali nilai representatif secara mendasar terlebih dahulu. Nah, yang akan dibahas pertama adalah pengertian dari nilai representatif yang akan dijelaskan oleh Kak Windy. Kepada Kak Windy, saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian dari nilai representatif. Nah, jika satu nilai itu dipakai untuk mewakili karakteristik dari seluruh data, maka nilai ini disebut dengan nilai representatif atau kecenderungan pusat. Nah, rata-rata ini merupakan nilai representatif yang paling sering digunakan. Jadi, nilai representatif ini adalah nilai yang mana dapat mewakili karakteristik keseluruhan data, dan rata-rata ini adalah nilai representatif yang paling sering digunakan. Selanjutnya akan membahas mengenai tujuan kita mempelajari nilai representatif yang akan dibahas oleh Kak Indri. Tujuan kita mempelajari nilai representatif adalah yaitu peserta pada seseorang termasuk panjang atau pendek mengkomunikasikan sesuatu. Peserta didik perlu representasi baik berupa gambar, grafik, diagram maupun bentuk representasi lainnya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis nilai representatif nih teman-teman. Yang pertama itu jenis-jenis perhitungan representatif yang pertama itu yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata adalah nilai representatif yang paling sering digunakan nih teman-teman. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan X kebanyaknya data ya teman-teman. Lalu dibagi N adalah nilai banyaknya data. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya teman-teman, yaitu contoh soal pengerjaan nilai rata-rata. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita mau bahas soal tentang nilai rata-rata. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu tabel di bawah ini merupakan hasil nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Di sini diketahui nilai dan frekuensinya. Mari kita cari nilai rata-ratanya. Rumusnya itu yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X data akhir dibagi banyaknya data yaitu N sama dengan X1-nya nilainya 6, frekuensinya ada 7, jadi kita tulis 6 dikali 7 ditambah X2-nya 7 dikali 9 ditambah 8 kali 12 ditambah 9 dikali 5 ditambah 10 kali 2 dibagi banyaknya data yaitu frekuensinya ya. Di sini 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 2. 6 dikali 7 yaitu 42 ya teman-teman. Lalu ditambah 7 dikali 9 itu 63 ya teman-teman. Lalu 8 dikali 12, 8 dikali 12 itu 96. Lalu 9 dikali 5 yaitu 45. Lalu terakhir 10 dikali 2 yaitu 20. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 35 ya teman-teman.
Jadi di sini 42 ditambah 63 ditambah 96 ditambah 45 ditambah 20 yaitu 266. 266 dibagi banyaknya data 35. Hasilnya itu kira-kira berapa nih teman-teman? Yaitu 266 dibagi 35 sama dengan 7,6. Nah, jadi nilai rata-ratanya adalah 7,6 ya teman-teman dari nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Windy yaitu mengenai nilai median atau nilai tengah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari dari jenis nilai representatif yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Median ini adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, secara matematis, median ini dilambangkan dengan ME atau median. Nah, yang pertama itu ada data tunggal. Data tunggal dibagi menjadi dua, ada jumlahnya yang ganjil dan jumlahnya yang genap. Untuk rumus yang jumlah ganjil, itu rumusnya ME sama dengan X buka kurung N plus 1 dibagi 2. Nah, kalau yang jumlahnya genap, itu rumusnya ME sama dengan setengah buka kurung X dikali N per 2 ditambah dengan X dikali N per 2 plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya, ada juga nih teman-teman bisa ngeliat contoh soal yang akan dibahas oleh aku melalui video berikut. Di sini ada soal 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut, yaitu 5, 6, 7, 3, dan 2. Pertanyaannya adalah median dari jumlah kelereng tersebut adalah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan angka tersebut dari kecil sampai besar. Nah, berarti yang pertama itu 2, 3, 5, 6, dan 7. Untuk rumus jumlah ganjil sendiri adalah ME sama dengan X Nah, X-nya ini merupakan data. Jadi data dari sini kita abaikan saja X-nya, terus N-nya. N di sini ada merupakan penjelasan dari jumlah data. Jumlah data ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita masukin N-nya itu adalah 5 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan X 6 per 2 sama dengan X 3. Nah, berarti untuk mediannya itu kita lihat di X ketiga. Nah, tadi kan kita harus fokus ke data ini, di mana data tersebut sudah diurutkan dari soal yang datanya rancak nih, nggak berurutan. Nah, berarti untuk mediannya ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5. Untuk nilai mediannya berarti adalah X3, yaitu 5. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal untuk jumlah yang genap. Di sini ada X atau nilai datanya ada 6, itu merupakan jumlah data yang genap. Nah, pertanyaannya masih sama, median dari jumlah kelereng tersebut adalah, nah ini soal yang sama nih, tapi datanya berbeda dari yang tadi 5 atau ganjil dan yang sekarang ini genap. Untuk menjawabnya yang pertama, kita harus mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Berarti di sini ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, dan 7. Lalu masukkan rumus
untuk jumlah yang ditambah. XS sama dengan setengah X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Maka setengah X N per 2. Nah, N di sini kan ada jumlah banyaknya data. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Jadi di sini 6 per 2 ditambah X 6, N-nya tadi 6 ya, berarti 6 per 2 ditambah 1. Nah, berarti setengah X3 ditambah 6 per 2, 3 ditambah 1. Berarti X4. Nah, berarti tinggal kita lihat nih, X ketiga dan X keempat itu berapa? Nah, ya berarti X1, ini X2, ini X3, X4, X5, dan X6. Nah, berarti didapatkan X3-nya itu ada 4, dan X keempatnya itu ada 5. Berarti setengah dikali dengan 9. Maka didapatkan median untuk data tersebut adalah 4,5. Nah, selanjutnya juga ada mengenai data berkelompok. Untuk rumusnya sendiri merupakan ME sama dengan X I2 ditambah buka kurung N per 2 dikurang F X I2 per F I1 tutup kurung dikali dengan P dengan keterangan yang ada di bawahnya, teman-teman. Untuk jenis nilai representatif selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaliana. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai nilai rata-rata dan juga nilai tengah, kita akan memasuki pada jenis nilai representatif yang paling akhir. Nah, nilai representatif yang ketiga atau yang paling akhir adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, untuk data tunggal itu tinggal teman-teman urutkan dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, nanti bisa teman-teman lihat mana frekuensi atau mana angka yang sering muncul. Oke, nah untuk data berkelompok itu ada rumusnya, yaitu modus itu bisa dituliskan dengan MO sama dengan TB atau di bawah ditambah dalam kurung D1 dibagi dengan 1 plus D2 dikali oleh interval. Nah, TB itu merupakan tepi bawah dari nilai yang didapatkan atau yang kita cari, kemudian nanti itu D1 adalah tinggi, yang nilai frekuensi yang paling tinggi dikurang dengan frekuensi atasnya, D2 itu nilai frekuensi yang paling tinggi dikurang frekuensi di bawahnya dan dikali oleh interval atau panjang kelas tersebut. Nah, untuk pembahasannya seperti apa, mungkin jika dijelaskan dengan ucapan saja kurang jelas, mari kita simak video pengerjaan soal dari modus berikut ini. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai rumus rata-rata dan juga median, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengerjakan soal untuk modus atau angka yang sering muncul. Nah, mungkin dari teman-teman semua
untuk data tunggal itu hanya tinggal diurutkan datanya, kemudian dilihat mana yang paling banyak atau angka yang paling sering muncul. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana mencari angka yang sering muncul pada data kelompok. Nah, data kelompok itu seperti ini ya. Oke, langsung saja. Ini sudah diketahui berat badan dalam satuan kilogram dan juga ada frekuensinya. Oke, sebelumnya kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Oke, modus ini kita tuliskan sebagai MO. Kemudian rumusnya adalah tepi bawah dikalikan dengan ditambah kemudian D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Oke, perlu diketahui TB adalah tepi bawah, D1 adalah frekuensi paling tinggi dikurang dengan frekuensi atasnya. Sedangkan untuk D2, frekuensi paling tinggi dikurang oleh frekuensi di bawahnya. Nah, sebelum kita masuki rumus ini, kita lihat terlebih dahulu angka yang paling sering muncul. Nah, pada data di sini, angka yang paling sering muncul adalah di frekuensi 6 atau di kelas yang dari 66 kg sampai 70 kg. Kita masuk ke TB. TB itu tepi bawah. Yang mana tepi bawahnya? Tepi bawah dari frekuensi 6 adalah 66. Nah, caranya 66 dikurang 0,5. Nah, ini kita tambah dengan D1. Tadi D1 adalah frekuensi paling tinggi dikurang dengan frekuensi atasnya. Nah, frekuensi yang paling banyak tadi kan 6. Berarti 6 dikurang oleh 5. 1. Oke, nah bawahnya D1 ditambah D2. Kalau D1 tadi frekuensi paling tinggi dikurang dengan frekuensi atasnya, D2 adalah frekuensi yang paling tinggi dikurang dengan frekuensi yang ada di bawahnya. Berarti adalah 6 dikurang 4, 2. Dikali interval. Interval merupakan panjang dari kelasnya. 66 sampai 70. Nah, itu adalah 6. Oke. Ini bisa langsung kita hitung. 66 dikurang 0,5. Berarti 65,5. Ditambah 1 dikali 6. 1 dikali 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti modusnya adalah 65,5 ditambah 3 berarti 68,5. Nah, ini adalah modus dari data sampel pelatihan kesehatan di sebuah universitas. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai bagaimana kita mengerjakan tadi mencari nilai rata-rata, mencari nilai tengah, dan juga mencari data atau angka yang paling sering muncul ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan juga boleh disampaikan melalui aplikasi Microsoft Kaizala atau juga bisa melalui Kak Indri yang terdapat kontaknya ada di grup perwakilan ketua kelas. Dan untuk absensi, silahkan mengakses tautan yang terdapat di deskripsi. Di kolom deskripsi, oke mungkin itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.